Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Susanti Genincuka dengan NIM 2306040055 dari program studi Matematika Fakultas Sains dan Teknik. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban, di mana saya akan menjelaskan lebih spesifik kepada konsep hubungan bangsa, negara, dan warga negara yang di dalamnya termuat status asas, syarat kewarganegaraan. Sebelum saya menjelaskan konsep hubungan bangsa, negara, dan warga negara, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian warga negara. Warga negara adalah status hukum yang menunjukkan hubungan seseorang dengan suatu negara. Secara sederhana, warga negara adalah penduduk negara atau bangsa yang memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai anggota negara tersebut. Status warga negara dapat didasarkan pada keturunan, tempat kelahiran, atau berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Adapun asas kewarganegaraan, yang pertama itu ada asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, di mana terdapat dua asas, yaitu yang pertama asas ius sanguinis dan yang kedua itu ada asas ius soli. Nah, asas ius sanguinis itu menentukan berdasarkan orang tua tanpa memperhatikan tempat kelahiran. Ini berlaku di negara-negara yang tidak terbatas oleh lautan, seperti negara-negara di Eropa kontinental dan Cina. Nah, asas ius soli itu berlaku jika seseorang mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya. Ini banyak diterapkan di negara-negara imigran seperti Amerika, Australia, dan Kanada. Adapun asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan, yang dimana itu ada asas kesatuan hukum. Nah, asas ini menyatakan bahwa suami dan istri memiliki kewarganegaraan yang sama, sehingga istri mengikuti status suami setelah perkawinan dan selama perkawinan berlangsung. Asas ini dianut oleh beberapa negara seperti Belanda, Prancis, dan lainnya. Nah, ada juga asas persamaan derajat. Asas ini menyatakan bahwa status kewarganegaraan suami atau istri tidak berubah setelah perkawinan. Nah, sehingga mereka tetap memiliki asal masing-masing. Beberapa negara yang menggunakan asas ini adalah Australia, Inggris, dan negara lainnya. Pada bagian terakhir ini kita akan masuk pada cara memperoleh kewarganegaraan pada negara kita atau negara Indonesia. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama itu karena kelahiran. Nah, seseorang secara otomatis menjadi warga negara Indonesia jika dilahirkan di wilayah Indonesia. Nah, yang kedua itu ada karena pewarganegaraan. Pewarganegaraan adalah proses pemberian oleh negara Indonesia kepada orang asing yang memenuhi syarat. Yang ketiga itu karena dikabulkannya permohonan. Seseorang dapat memperoleh status rakyat Indonesia setelah mengajukan permohonan dan memenuhi syarat yang ditentukan. Yang keempat itu karena perkawinan. Jika seseorang menikah dengan warga negara Indonesia, maka pasangan tersebut berhak memperoleh status kenegaraan Indonesia. Yang kelima itu karena turut ayah dan atau ibu. Anak yang masih di bawah umur dapat menjadi warga negara Indonesia jika salah satu atau kedua orang tuanya adalah warga negara Indonesia. Dan yang keenam adalah karena pernyataan. Seseorang yang memiliki hak untuk menjadi warga negara Indonesia dapat menyatakan keinginannya secara sukarela. Demikian penjelasan dari saya tentang hak dan kewajiban, yang dimana penjelasannya itu tentang konsep hubungan bangsa, negara, dan warga negara. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.